Solo adalah ruang kreatif yang tidak pernah habis dieksplorasi. Kreativitas berhasil membangun ikatan yang kuat antara histori, tradisi, dan inovasi. Solo memamerkan wajah kota yang lebih menawan. Di kota Bengawan, seni lukis jalanan adalah bagian dari keindahan perkotaan. Wujud kecantikan kota itu bisa dilihat di Jalan Gatot Subroto. Kawasan yang dikenal dengan nama Koridor Gatsu ini adalah kanvas raksasa yang juga populer karena keindahan wisata malamnya. Explore ini kali ini akan mengulas wajah kota bernama Koridor Gatsu, sekaligus melihat lebih dalam ke spot-spot tersembunyi di labirin kampung seni Kemblayan. Menutup penghujung tahun 2023, Kota Solo mendapat kado istimewa. UNESCO memberikan predikat Kota Solo sebagai kota kreatif dunia. Ada dua faktor yang menyebabkan Solo masuk dalam jaringan kota kreatif dunia. Yang pertama, terkait dengan kerajinan tangan. Yang kedua, terkait dengan kesenian rakyat. Dan saat ini saya ada di Koridor Gatot Subroto, di mana keduanya menyatu ada di koridor ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Koridor Gatot Subroto telah berubah wajah. Kita akan eksplorasi bagaimana dan apa perkembangan Koridor Gatot Subroto. Simak terus di Explore ini. Bicara tentang fenomena mural, tidak bisa lepas dari kelompok seniman Solo is Solo. Explore ini mendatangi komunitas ini dan mengulik langsung ke Komandan Solo is Solo, Irul Hidayat. Halo, selamat siang. Halo, ya Mbak. Siap. Alhamdulillah sehat-sehat Mas. Baik, sehat. Waduh, senang sekali ya. Udah lama saya udah janji ke sini. Oh ya, tapi baru kelakon. Iya. Karena ada tema menarik nih. Solo Kota Kreatif. Nah ini kantornya Solo is Solo. Ya. Itu nek bahasa Indonesia apa Mas? Solo. Solo adalah Solo. Solo adalah Solo. Kalau bahasa Jawa gojekannya di Solo ya Solo ya Solo. Solo ya Solo. Ini kan sekarang ini kan sedang lagi tren. Santorininya Indonesia. Itu ada di Parisnya. Paris, ya, Java. Banyak lah yang kota-kota yang mereplika kota dunia yang hits ikonik itu jadi apa namanya? Tagline. Jadi dibentuk replikanya ya. di sini di banyak kota ini. Kalau di Jogja sangat banyak banget, ada Santorini, ada apa yang itu menduplikat kota-kota dunia iya. Itu yang. Tapi kalau Solo pakai tagline sendiri, Solo ya Solo. Bukan Paris, bukan Santorini. Ya, bukan Jogja, bukan mana aja. Ini kita punya karakter yang berbeda. Meskipun kita menginovasi dari banyak tempat ya atau pertumbuhan di kreatif di seluruh dunia ini, tapi kita punya basis pertumbuhan yang original di Solo. Iya. Ada yang menarik nih Mas, Solo is Solo itu berhasil membangun distrik seni ya. Di kawasan ini Gatot Subroto, Koridor Gatot Subroto, kampungnya Kampung Kemblayan. Kampung Kemblayan, ya. Nah itu gimana itu ceritanya? Ya ini kan kita ini awalnya kan dulu menggerakkan seratusan muralis itu bergerak di sini di Koridor Gatsu ini ketika masih sepi ya, masih gelap, masih apa? Hanya kawasan bisnis ya? Kawasan bisnis yang lama terpuruk karena dulu sempat jadi hits, tapi dengan pertumbuhan mall itu kan sempat agak bergeser ya pola publik nongkrong, mengakses ruang publik itu. Anak muda. Anak muda itu mulai dong, kalau 90-an sini kan tempat nongkrong, tempat trendsetter di Solo gitu. Saya lahir di Solo, dulu sering nongkrong ke sini, cuman yang membedakan kan dulu itu kan ada fenomena di mana anak-anak muda ini bergerak atau merespon ruang publik itu secara negatif, secara destruktif dengan ramainya vandalisme itu. Oke, vandalisme nyoret-nyoret tembok di sini. Coret-coret liar yang itu banyak mengganggu, meresahkan, yang itu membuat banyak pemilik
pemilik atau stakeholder pemilik warga lah di itu yang mengeluh, termasuk Pemkot juga mengeluh. Kemudian ini mereka itu bingung mau mencari solusi apa. Sebenarnya kita sedang membaca bahwa tren global seni rupa itu di seluruh dunia itu sedang tumbuh mural. Bagaimana seniman-seniman lukis atau seniman perupa itu mulai masuk lagi ke mural. Mural itu menjadi media mereka untuk berekspresi di ruang publik. Tetapi kita juga banyak yang lupa kalau Indonesia ini sebenarnya punya akar mural yang kuat. Nenek moyang kita sebenarnya muralis. Ini udah terbukti dengan lukisan-lukisan di gua yang itu udah ditetapkan oleh peneliti-peneliti dunia ya. Itu salah satu yang tertua di dunia. Sebenarnya itu menjadi akar budaya yang sebenarnya bukan hal yang sulit untuk ini sekarang itu dikreat kembali. Akhirnya muncul gerakan anak muralis ini di Solo yang disupport penuh oleh Pemkot dan dikolaborasikan dengan warga di sepanjang koridor Gaju ini menciptakan karya-karya mural yang secara tidak langsung kemudian menjadi sebuah galeri mural. Lah, ini poinnya di situ sebenarnya poin di mana mural ini memiliki daya tarik visual yang kuat, sedang tren di seluruh mana-mana sedang tren, orang-orang pengen mencari mural, selfie di mural ini. Ruang-ruang usaha banyak yang menggunakan mural itu ini momennya tepat. Momennya tepat. Selain memperindah, mempercantik juga memberi nilai estetik. Estetik itu nilai artistik dan estetik, nilai yang punya makna. Makna yang itu bisa bernilai positif, makna-makna pesan lah, pesan itu yang. Itu tahun berapa itu Mas? Itu 2017 ya, itu 2017 di awal-awal. Dan makin kesini gerakan Solo is Solo ini juga makin berkembang. Ya, karena kita memang mural. Ya, benar. Karena memang kita punya planning saat itu bahwa mural ini menjadi pintu masuk Gapura masuknya. Ini strategis karena orang butuh daya tarik visual. Kalau di Malang dengan kampung warna-warni itu udah punya daya tarik, tapi kalau mural ini sebenarnya punya nilai yang lebih ya. Terus kemudian karena ada ekspresi seni di situ ya, ekspresi seni yang kuat ya dengan berbagai visual khas-khas dan apalagi ini melibatkan anak-anak muda Solo yang berekspresi yang itu jadi nilai lebih di sini yaitu ketika menjadi daya tarik orang-orang datang untuk saat itu kemudian ruang ini tumbuh, ruang publik ini tumbuh jadi kreativitas tumbuh. Kita udah merencanakan ini harus ada plan selanjutnya adalah membuka keran baru lagi lewat art market. Art market itu udah kita mulai 2018 kita udah coba. 2018. Itu setiap malam ya art marketnya ya? Sekarang akhir pekan, awalnya akhir pekan, malam minggu, tapi karena udah mulai tumbuh sangat crowded, kita tambahin hari Jumat. Sama kita tambahin di hari libur tanggal merah. Nah ini kemudian tumbuh lagi, tumbuh besar, kita udah membangun market baru lagi, vintage. Vintage market ini juga menjadi banyak fenomena menarik di luar ya, tapi sekali lagi ini tadi kita juga punya kekayaan itu, kekayaan anak-anak muda atau yang punya kreativitas untuk mengkoleksi benda-benda jadul ya, itu yang vintage itu kan menarik juga. Kemudian ini kita udah mulai minggu depan kita mau bangun market kreatif baru lagi ini. Apa itu? Flower market. Flower market? Flower. Bunga, ya ini biar lebih apa, bunga hidup lagi. Atau bunga hidup dan bunga kreasi, bunga imitasi. Pokoknya serba tema bunga. Tema bunga, kerajinan bunga itu saya yakin nanti kita warnanya kan indah. Lebih hidup Instagramable ya itu yang dicari. Itu malam minggu lagi? Hari Minggu. Hari Minggu aja, pagi? Setiap hari Minggu pagi sampai sore. Oke. Nah, poinnya? Poin kenapa banyak market kreatif yang kita ciptakan di sini ini dampaknya bagus, ekonomi tumbuh, anak-anak muda kreatif bergeliat di sini, ekonomi kota ikut tumbuh. Kemudian yang paling utama dengan kreativitas yang semakin sering itu ya sudah selayaknya Solo ini jadi kota kreatif. Nah itu poinnya.
Jadi salah satu pendukung Solo Kota Kreatif Jaringan UNESCO itu ada dua nih Mas. Ya. Kerajinan dan juga kesenian seni. Dan saya melihat kawasan ini itu memenuhi dua faktor itu. Memenuhi, kita Ya kan? udah sangat rutin itu untuk bisa mereguler itu setiap minggu ya dengan ratusan kreator craft dan juga berbagai kerajinan dari mulai benang, logam, kain, semua ada di sini. Semua di sini. Dan itu mengejutkan bagi kita semua juga, marketnya tumbuh bagus secara apa ya, secara pasar ya. Konsumennya ada, produsernya juga ada. Secara kreativitas produk mereka juga berkembang pesat. Kita selalu memantau itu, mendata itu, dan juga yang paling utama masyarakat melihat ini menjadi distrik seni, menjadi ruang publik kreatif itu tadi. Lengkap, jadi mural semua ada. Ya. Jadi aku boleh menyimpulkan, Gatsu ini adalah pertemuan antara kreativitas dan kesenian yang akhirnya menjadi bermanfaat dan menghidupkan dinamika kota. Ya. Sepakat ya? Ya, sepakat. Oke. Kampung Kemlayan adalah kawasan yang sudah selayaknya dieksplorasi. Jalan-jalan sempit yang mirip labirin ini seolah galeri seni jalanan yang keberadaannya patut dirayakan. Mas Irul, ini ada di Kampung Kuno Kemlayan dan ini temboknya. Bisa diceritakan? Ya, ini satu komplek Kemlayan ini kan dulu 1790. Ini kan dibikin oleh Pakubuwono IV itu sebagai kampungnya seniman keraton. Jadi Melaya itu kan kehalusan rasa itu dari kata karena dihuni oleh abdi-abdi dalam yang bidang karawitan, pengerawit, penari keraton yang selalu tiap hari kan ada aktivitas itu di keraton, ada ratusan tuh empu-empunya tinggal di sini. Ini dulu adalah dalam-dalam banyak dalam-dalam keraton, dalam-dalam empu yang mereka beraktivitas seni di sini ya. Jadi memang dari dulu udah kampung seni ya? Kampung punya seni kuat sampai sekarang masyarakatnya ini juga. Kunonya juga ya yang ya, ini sampai ya? sekarang masyarakatnya punya care besar dengan seni. Kita punya aktivitas seni, mereka selalu mendukung, mensupport. Iya. Nah ini dibangun mural-mural juga nih. Mural interaktif. Kalau tadi Mas Irul bilang ada sepedanya. Bisa nyoba. Aku nyoba. Nyoba muralnya ini. Coba, jungkit sini aja, naik sini aja. Gak kuat loh. Sini, gonceng sini ya. Gini. Ini kan kalau di-shoot dari sini, ini seperti Mr. Bean jalan-jalan ke Solo. Mr. Bean yang genjot. Ya, tangannya di... Mr. Bean. Ya. Oke. Wes. Ya, gitu. Udah. Nah ini ini juga interaktif semua ini. Yang tema-tema kuliner, jajanan tradisional Solo. Ini juga interaktif. Ini bangunan temboknya masih asli yang dari zaman dulu ya Mas Irul? Jelas nih 1800-an kalau ini. Pintunya juga. Tembok-tembok tua yang 1800-an. Ini interaktif juga. Nasi liwet. Pura-pura nasi liwet. Ya. Bisa di-shoot dari sini, lihat dari sini. Begitu. Oh iya ya? Iya benar interaktif ini. Iya. Oke ini. Mas Irul, inikah yang dimaksud Mas Irul menghidupkan lagi Kemlayan sebagai kampung seni? Iya, kita ya bukan hanya seni, mungkin udah karena udah 70-an ke sini udah agak punah ya. Iya. Tapi kan paling setidaknya ini ada di memori kolektif ya tentang keberadaan kampung kreatif, kampung seni, kampung kreatif yang berada di tengah kota yang ini nanti bisa menjadi kesadaran publik, kesadaran warga juga untuk bisa mengembangkan kampung ini ke depan jadi kampung wisata. Ini punya potensi kampung sini jadi kampung wisata. Banget ini. Sudut-sudutnya indah, terus kemudian sudut-sudutnya indah, kemudian juga tata ininya ya. Kita cuma jalan-jalan lihat sudut-sudutnya aja udah bagus banget. Iya, menarik. Nggak tinggal semua nanti kita kan ini saat ini sedang memantik potensi kampung kayak tari-tari anak itu latihan rutin setiap Sabtu. Udah mulai kita coba. Jadi Kemlayan ini memang dari dulu sudah kampung seni. Yang kedua Mas Irul menghidupkan lagi ini lewat mural itu tadi yang berbicara yang akhirnya menggerakkan yang lain. Ada keseniannya masuk, kerajinannya masuk, art market dan lain sebagainya. Dan akhirnya pasarnya tumbuh. Tumbuh karena
karena mural ini kan jadi bentuk seni publik yang memang dan bisa diterima oleh interaksi, semua orang. interaktif dengan publik. Gitu. Ya, dan bisa diterima oleh semua orang. Ya. Wah ini menarik. Ini pemuralnya dari mana aja Mas? Solo semua, Solo anak-anak semua. muda Solo semua ini. Ada berapa anggotanya? Oh iya ini. Ada berapa Mas? Anggota ini yang juga 3D aktif semua ini, iya. konsep 3D semua ini. Anggotanya berapa? Yang di Solo? 120-an. 120-an? Ya. Punya ada member muralis itu. Ya. Masih banyak nggak ruangan yang belum dimurali? Ini semua gang ini ada semua. Ada muralnya semua. Ada semua. Ini gang Empu Barada ya, Empu Gandring ada, Empu Sedah itu juga interaktif banyak. Terus Empu Penileh paling selatan itu lorong yang keren juga. Nama-nama gangnya juga nama-nama empu ya? Kita ada punya yang lebih di situ khusus graffiti. Graffiti. Di lorong graffiti sana yang jalan. Ya kita namanya kan jalan graffiti aja. Graffiti, oke. Mas Irul, tadi kan udah ngobrol nih, warganya mendukung. Saya pengen tahu nih, pelaku usaha di sini menyambut baik apa enggak? Ya jelas semua baik. Ada nggak yang bisa dibuktiin? Kita ke Nonongan? Nonongan, bisa. Nah itu gimana tuh? Bisa nanti. Di situ juga ada mural kali pertama iya, yang aku karena lihat ya? paling nggak minimal masalah vandalisme itu aja mereka udah bisa hilang ya. Dan mereka ikut menciptakan mural itu lewat ide-ide kolaborasi dengan seniman itu kan jadi kebanggaan bagi mereka juga sebagai masyarakat awam warga itu bisa kolaborasi dengan seniman bikin mural itu luar biasa. Ya, sip. Kita ke sana ya Mas Irul, biar tahu bagaimana responnya. Dari Kampung Kemlayan, kita menuju ke satu tembok mural paling ikonik di resto legendaris di Solo, Kusumasari. Sebuah gambar raksasa seorang tokoh perempuan Indonesia, Susi Pujiastuti, pernah terpampang di sini. Spot mural yang mencolok mata ini sempat viral dan mencuri perhatian publik. Ya Mas Irul, ini sudah ada di salah satu monumental mural nih menurutku. Ya, ini masih di Blok Kemlayan tapi ini kan sudut Nonongan ya. Nah, dulu di sini ada viral Bu Susi. Bu Susi Pujiastuti. Nah, itu yang kali pertama viral. Ya, Susi itu Wonder sampai Woman. Sampai bisa viral gimana itu ceritanya? Ya, ini karena media sosial ya dan juga saat itu Susi ini kan sedang hit-hitnya dengan tenggelamkan dengan kinerja beliau sebagai Menteri Kelautan yang spektakuler itu kaitannya dengan kedaulatan negara dan kita teman-teman muralis dengan Profesor Sarjono ini kita kolaborasi bikin mural di sini. Waktu itu pas 17 Agustusan kita nyari tema tentang nasionalisme ya kita pilih yang kekinian, yang kontemporer yang masuk Susi karena kaitannya dia dengan menjaga isunya kedaulatan isunya dia powerful dia dengan masalah menjaga kedaulatan itu kita lukiskan di sini. Kemudian kita waktu itu kasih tulisan di atas tuh Sus ayo Sus. Ini Susi bertempur dengan kapal-kapal bajak itu laut yang kita bikin visual yang kekinian kita ambil yang sedang disenangi anak muda apa Jack Sparrow di Pirates Caribbean itu. Kemudian di sana kita kasih replika mural zaman tahun 45 itu. Itu yang di atas tuh. Yang di atas itu ya? Iya, itu Bung Ayo Bung itu kan ikonik itu yang bikin Navandi dan Khairil Anwar. Terus itu kita tulis slogan-slogan kemerdekaan. Jadi dulu satu kesatuan. Dan itu kemudian viral karena media sosial ya yang mengamplifikasi itu ya. Ya, kemudian Bu Susi datang ke sini semakin tambah viral lagi. Nah, jadi memang mural-mural yang dibikin itu ada kaitannya dengan isu kekinian yang saat itu ya. Ya, isu-isu yang kita memberi pesan ya, pesan atau memberi pesan moral. Pesan moral itu banyak ya, bisa sentilan atau bisa juga support atau motivasi banyak sih sebenarnya itu respon sosial politik yang jarang. Ya itu sebenarnya mural seperti itu tapi di Solo itu jarang. Nah, yang ini nih Pak Jokowi stop perang dunia ketiga. Ini isunya waktu itu Ukraina sama Rusia ya. Perang itu ya. Waktu perang ini ya. Nah, perang ini perang Ukraina Rusia ya. Ya, yang ini rame Pak Jokowi pegang wayang nih. Pegang wayang ini kan apa ya secara kejawen kemudian kita kan sebenarnya jawabannya di situ tuh ruatan stop bal ini untuk dalang ini yang mau ruat untuk damai ya. Dan itu kemudian dia juga datang ke sana ya untuk mencoba menginisiasi perdamaian ya, mediasi perdamaian yang sebenarnya
Itu itu sebuah ini ya, imajinasi atau juga respon kita ya sebagai muralis itu yang ini sebenarnya udah waktunya diganti sebenarnya teman-teman, tapi waktu kita masih belum sempat ganti dan belum mau mencari ide lagi. Iya. Jadi ini nanti sewaktu-waktu akan berganti lagi nih ya tema pasti yang ini ya? Sebenarnya kemarin udah direncanakan diganti, tapi kita sedang repot ke sana ke sini, udah banyak kegiatan juga yang belum sempat ya. Udah ada ide untuk mengganti ini. Ya. Kemarin ide kita malah tentang Persis pinginnya. Oke, ya udah makasih Mas Irul, kita tunggu ya untuk tema-tema terbaru yang ada di tembok ini. Setelah Kusumasari, kami bergeser ke salah satu mutiara tersembunyi yang jarang diketahui banyak orang. Tempat ini adalah saksi sejarah lahirnya seniman-seniman besar di Solo. Ya, Mas Irul, ini kita udah sampai di salah satu lokasi yang bersejarah dan monumental di Kemlayan. Ya. Infonya nih ya. Ini disinilah tempat ini yang melahirkan seniman-seniman hebat dari Solo. Nah, bisa diceritakan apa ini Mas Irul? Ya, ini Mas John Art Center ya. Ini studio seni milik Profesor Sardono Wikusumo, budayawan besar, seniman besar yang koreografer terkemuka yang sejak 90-an sudah diaktifasi beliau dulu dengan nama yang berbeda-beda ya. Terakhir pakai nama Mas John Art Center. Dulu lebih dikenal sebagai Studio Sono Seni. Itu awal-awal proses-prosesnya ya seniman-seniman kayak Eko PC, terus Kamet Gundono dan lain-lain di era itu ya, Mugiono Kasido dan lain itu dulu banyak berproses di sini ya. Karena ini rutin menggelar pentas opera tari ya, opera tari itu. Sampai sekarang masih aktif sebagai studio dan sekali untuk proses-proses latihan penari-penari muda juga untuk seniman-seniman muda Solo, termasuk Solo ini lahir dan berproses berkembang di sini. Di sini ya, tempatnya ya. 2015 mulai itu, kemudian kita mulai membuat gerakan mural, buat sampai sekarang tumbuh itu juga. Dulu selama 5 tahun, 7 tahun lebih kita ini bermarkas di sini. Belum kita sekarang lebih dekat di Gatsu ya, tapi sebenarnya lahirnya dari sini. Ya, dan ini masih jadi tempat transit kita juga untuk workshop dan lain-lain. Ini lebih sering untuk workshop di sini. Dan ini masih terpakai ya. Kalau kita lihat kan ini kayak ada bangunan-bangunan tembok. Memang sengaja dibikin seperti ini ya. Iya, ini kan situs ya, situs yang menjadi artistika artefak ya. Ini stage panggung pertunjukan, ada studio untuk melukis. Untuk latihan dance juga di Selasar Atas itu juga untuk pameran arsip, dan juga ini yang menarik ini kan bangunan lama dari 1856 kalau nggak salah ya, yang ini masih dipertahankan ya reruntuhannya itu. Ya. Dari bangunan ini, bangunan 1856, Solo Isolo kemudian lahir di sini Mas Irul. Kira-kira nih, harapan-harapan apa dari Mas Irul untuk kota Solo yang mungkin masih belum tercapai? Dan Mas Irul itu sebenarnya ingin menjadikan Solo itu seperti apa? Ya, ini Solo ini kan kota yang sebenarnya sejak awal itu sudah didesain menjadi kota modern yang lengkap, yang berpunya nilai kebudayaan tinggi ya. Ada kantong-kantong atau kampung-kampung yang memiliki karakter kuat, itu salah satunya Kemlayan. Kemudian ada ruang-ruang publik yang punya karakter juga, menjadi daya tumbuhnya kreativitas masyarakat kota dari mulai kuliner, seni, kerajinan sampai craft dan kesenian rakyat tumbuh, kesenian kontemporer modern tumbuh. Ini kota yang sangat kaya yang memiliki kebudayaan tinggi ya di Indonesia. Sebenarnya Solo itu spesial, dan Solo ini selalu kota yang punya daya tarik kuat, flamboyan. Tinggal sekarang ini kita sebagai stakeholder kota ini, pemerintah, seniman-seniman, masyarakat itu bisa bersatu padu untuk lebih menjadikan kota Solo ini kembali seperti dulu lagi, menjadi rujukan ya, menjadi rujukan. Kalau kita lihat di pameran di situ itu kan dulu itu anak-anak muda terbaik di negeri ini tuh semua sekolah di Solo. Iya, pernah di Solo ya. Pernah sekolah di Solo semua ini, dari Muhammad Yamin, Armin Pane, kemudian sampai ke Kartosuwe,
Kahar Muzakar dan lain-lain itu semua dulu banyak yang sekolah di Solo, yang Sujatmoko, ini semua semua tumbuh ya, intelektual, sastrawan besar lahir di sini, penyair besar lahir di Solo. Ini kota yang sangat luar biasa, sangat kaya, yang punya inspirasi kuat untuk semua orang menemukan apa ya, kreativitas dan ketokohannya di sini itu. Jadi kayak boleh dibilang Kemlayan itu sebagai perekat kota, terutama dalam hal kesenian dan berkreativitas. Ya bisa, itu pasti. Yang juga secara keseluruhan Solo itu punya karakter itu ya. Kotanya kecil, tidak kecil ini kota besar ya, tapi warganya ini saling terkoneksi. Itu modal besar untuk menjadi kota kreatif yang sekarang sedang kita ada di situ. Oke, ya. Kira-kira Mas Irul, satu kata untuk menggambarkan Kemlayan apa? Ini 2 kata deh. Satu kata? Satu kata boleh, 2 kata boleh. Nanti. Ini apa ya? Kemlayan misterius dan mempesona. Misterius dan mempesona. Oke, luar biasa Mas. Dari koridor Gatsu dan Kampung Kemlayan, kita mendapat wawasan tentang makna berbudaya. Kesenian tidak hanya disajikan sebagai hiburan, tetapi juga menjadi wadah ekspresi budaya yang mendalam. Solo membuktikan bahwa seni adalah bahasa universal yang melampaui batas-batas fisik dan budaya. Dengan cara ini, kota ini terus bertransformasi menjadi tempat yang menginspirasi, mempromosikan dialog, dan merayakan keberagaman dalam wujud yang paling kreatif.